They're firing missiles! You can see here the site of a direct impact in Tel Aviv. First responders are currently digging through the debris of the building behind me. They just pulled 2 civilians out. There were a number of injuries at this location, but the ongoing ballistic missile fire is making it incredibly difficult for these first responders to look for survivors, because every time the siren goes off, they have to rush into a nearby shelter and get underground. But you see here the massive amount of destruction to this building, a residential block. And they are bringing dogs in. There are still firefighters on the scene putting out the blaze inside the building. And they're using megaphones to call out to see if there are any survivors still trapped under the debris. This is the most significant impact since the war erupted early this morning with the Israeli strikes and American strikes against Iran, where we can confirm Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, was killed along with 40. תסתכלו, זה נופל. וואו, זה נופל בתוך הבניין. אין לנו אזעקה, איך זה יכול להיות? אמא, זה Here's more. قنبلة انفجرت في قامت داخل دور السيارة. دخل السيارة ممكن معبي سلاح ولا معبي فيها قنابل فيها كل Fuck. Wow. الصور المباشرة للغارات الإسرائيلية التي يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق به ترامپ و نتانیاهو و عوامل و ایادی آنها میگویم، دوباره تأکید میکنم، هم به این دو جانی کثیف و هم به همه عوامل آنها میگویم، شما پا روی خط قرمز ما گذاشته اید و باید هزینه آن را بدهید. همینجا خیلی صریح و شفاف به ترامپ و نتانیاهو و عوامل و ایادی آنها ضربات هولناکی به شما بزنیم که خودتان به التماس کردن بیفتید. خواهید دید که این رؤیا پردازی های خیالی شما چند روز بیشتر دوام نخواهد داشت. Berita besar dunia hari ini. Dari jantung Teheran, lautan manusia tumpah ruah. Ratusan ribu, bahkan jutaan rakyat Iran berbondong-bondong memenuhi jalanan. Tangis pecah, sorak takbir menggema, bendera berkibar setengah tiang. Dunia menyaksikan satu peristiwa yang mengguncang geopolitik global. Pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ali Khamenei, dikabarkan gugur setelah serangan yang dituduhkan melibatkan kepentingan Israel dan Amerika Serikat. Jika kabar sebesar ini benar terjadi, maka ini bukan sekadar duka nasional. Ini adalah titik balik sejarah.
Iran bukan negara kecil tanpa daya. Iran membangun dirinya menjadi kekuatan dengan militer yang sangat besar dan diperhitungkan, jaringan sekutu yang luas, dan pertahanan yang berlapis-lapis. Garda Revolusi Iran atau IRGC memiliki ratusan ribu personil aktif dan cadangan. Dan yang lebih mencengangkan, dari berbagai sumber intelijen, Iran disebut memiliki jutaan hingga puluhan juta rudal balistik jarak menengah seperti Shahab, Sejil, dan Khorramshahr, hingga rudal raksasa yang selama ini dirahasiakan dengan huku ledak dahsyat yang menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Rudal tersebut didukung oleh sensor dengan kecerdasan buatan. Tak hanya jutaan rudal dengan berbagai ukuran, Iran juga diketahui telah lama mengembangkan kemampuan drone tempur canggih dan sistem pertahanan udara dalam negeri. Kini, setelah kematian pemimpin tertinggi mereka, keputusan telah dibuat. Rakyat Iran, para ulama, para jenderal, dan seluruh elit kekuasaan disebut telah sepakat. Perang total. Bukan perang terbatas, bukan sekadar retorika, tetapi perang habis-habisan. Iran dikabarkan telah berkoordinasi dengan Rusia dan Cina. Dua negara adidaya itu selama bertahun-tahun menjalin kerjasama militer dan ekonomi dengan Teheran. Dalam berbagai forum internasional, Moskow dan Beijing kerap memperingatkan Washington agar tidak melangkah terlalu jauh terhadap Iran. Jauh hari sebelumnya, peringatan telah disampaikan, jangan menyentuh pemimpin tertinggi Iran, jangan sampai darahnya tertumpah, apalagi sampai menewaskannya. Dan jika itu terjadi, maka konsekuensinya bukan hanya konflik regional. Ini bisa menjadi perang panjang yang berubah menjadi krisis global, bahkan perang dunia ketiga sudah di depan mata. Iran dikenal memiliki strategi asimetris. Selain kekuatan rudal, Iran memiliki jaringan sekutu non-negara di berbagai wilayah Timur Tengah. Mereka juga memiliki kemampuan serangan cyber dan operasi intelijen yang tidak bisa diremehkan. Dalam beberapa dekade terakhir, Iran berulang kali menunjukkan bahwa setiap serangan akan dibalas, bahkan jika butuh waktu. Kini, seluruh titik pertahanan disebut siaga penuh. Pangkalan militer, fasilitas rudal, unit drone, kapal cepat di Teluk Persia, semua bersiap. Dan di tengah suasana berkabung, satu kalimat menggema di berbagai pidato pejabat militer Iran. Iran siap perang. Iran siap hancur, asalkan musuhnya hancur bersama. Lalu bagaimana dengan pangkalan militer Amerika yang berdiri di beberapa negara Arab? Di kawasan Teluk, Amerika memiliki kehadiran militer signifikan di Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan negara-negara lain. Selama ini, pangkalan-pangkalan tersebut menjadi bagian dari arsitektur pertahanan Amerika di Timur Tengah. Jika Iran meyakini bahwa fasilitas-fasilitas itu digunakan untuk menyerang wilayahnya atau berperan dalam pembunuhan pemimpin tertinggi mereka, maka menurut doktrin militer Iran, semua titik itu bisa dianggap target sah. Serangan balasan Iran dalam skenario ini tidak akan main-main. Rudal balistik diluncurkan serentak, drone menyerbu, sistem pertahanan udara regional kewalahan menghadapi gelombang demi gelombang serangan. Kawasan Teluk yang selama ini menjadi pusat energi dunia berubah menjadi zona perang. Bisa dibayangkan, jika berita ini benar, bagaimana dahsyatnya kemarahan Iran. Iran sejak lama menyatakan bahwa jika pemimpin tertinggi mereka gugur akibat serangan asing, maka balasannya tidak akan setara, tetapi berlipat ganda. Retorika keras seringkali diarahkan pada pemimpin Amerika dan Israel. Nama seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kerap disebut dalam pidato-pidato panas di Teheran sebagai simbol musuh utama. Dalam skenario ekstrim, Iran bisa saja mengumumkan bahwa targetnya bukan hanya instalasi militer, tetapi juga struktur kepemimpinan lawan. Dunia akan menyaksikan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dingin. Setiap keputusan politik, setiap izin militer, setiap aliansi membawa konsekuensi. Dan jika benar konflik ini memasuki fase paling gelap dengan rudal generasi terbaru yang lebih canggih, persediaan yang diklaim sangat besar, dan spekulasi tentang jangkauan antar benua, maka dunia tidak lagi berbicara tentang perang regional. Dunia berbicara tentang keseimbangan kekuatan global yang bisa berubah dalam hitungan menit. Itulah resiko yang mengintai. Dan lebih jauh lagi, bayang-bayang perang nuklir mulai disebut. Walaupun Iran secara resmi menyatakan program nuklirnya untuk tujuan damai, konflik terbuka dengan Amerika dan Israel akan membuka babak baru. Israel secara luas dipercayai memiliki persenjataan nuklir, sementara Amerika adalah kekuatan nuklir kedua terbesar di dunia. Jika konflik meningkat tanpa kendali, resiko eskalasi tak terimajinasikan bisa terjadi. Rusia dan Cina yang berada di belakang Iran dan sudah siap masuk dalam strategi Iran jika sekutu strategis mereka dihancurkan sepihak.
Dukungan logistik, intelijen, bahkan mungkin militer bisa menjadi faktor pengubah keseimbangan. Inilah harga yang harus dibayar Amerika dan Israel. Kematian Ali Khamenei, dunia kini sedang menahan nafas. Iran sudah bersumpah tidak akan memandangnya sebagai insiden militer biasa. Ini garis merah yang paling ditegaskan Iran. Iran mendeklarasikan perang total dan siap atas segala konsekuensi. Dunia kini berada di tepi jurang. Apakah ini akan menjadi perang terbesar abad ini atau bahkan akan menjadi perang dunia ketiga? Apakah ini akan menyeret kekuatan global ke dalam konfrontasi langsung? Ataukah diplomasi menit terakhir mampu meredam kobaran api sebelum semuanya terlambat? Satu hal yang pasti, jika Iran benar-benar memutuskan perang total, maka peta kekuatan Timur Tengah akan berubah selamanya. Dan konsekuensinya tidak hanya dirasakan di Teheran, Washington, atau Tel Aviv, tetapi hingga ke Eropa, Asia, dan seluruh dunia. Sejarah sedang menahan nafas.